Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelajar Milenial, media pelajar kekinian. Pada kesempatan kali ini di konten berjuta, yaitu belajar berjuang bertakwa. Jadi ada gerakannya ya. Kalau belajar itu gini, berjuang itu gini, bertakwa itu gini. Jadi ini konten terkait dengan belajar berjuang bertakwa, yaitu seputar ke Ibnu IPPN UAN. Ibnu itu pelajar NU, IPPN itu pelajar putri NU. Jadi ini seputar ke Ibnu IPPN UAN. Yang mana pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Jadi pada konten pertama ini, karena memang saya sangat semangat karena ini perdana, untuk kedepannya semoga tetap semangat seperti ini. Pada video pertama ini bintang tamunya yaitu Cak Imam Sanusi. Beliau merupakan ketua pertama. Ya, ini memang suatu bentuk apa namanya? Suatu bentuk yang memang disengaja. Karena apa? Sekarang ini bulan Agustus, masuk bulan Agustus, karena Hari Pahlawan, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga bisa dikatakan pahlawan. Kenapa? Karena beliau merupakan proklamator pendiri ataupun ketua pertama PAC Ibnu Kecamatan Jembesari. Jadi ketika disamaratakan levelnya dengan Indonesia, beliau juga pahlawan di Jembesari, di Ibnu. Iya. Ya, beliau bukan pahlawan kemerdekaan. Nah, iya, tapi pahlawan di pelajar NU lah ya gitu. Walaupun sekarang sudah agak sedikit tua tapi masih muda ya, muda. Cuman beliau sangat berjasa, sangat bukan sok muda ya. Iya. Bukan sok muda. Sudah muda, tapi masih keren, masih keren. Iya. Masih keren. Jadi beliau ini merupakan pahlawan kita lah, para pelajar-pelajar NU. Bagaimana ya kabarnya ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga imun. Ya. Tapi kita tidak melupakan iman. Betul. Jadi saat ini kita 2I ini harus kita laksanakan. Iman dan imun. Iman dan imun, betul. Selama pandemi daan enggak keluar ataupun dari kegiatannya seperti apa biasanya? Kalau saya tidak penting-penting banget, saya tidak keluar. Karena menjaga kesehatan. Iya. Seperti itu. Dan juga yang kedua, di samping menjaga kesehatan diri sendiri, kita juga memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19. Ya, jadi gitu ya. Jadi pemirsa semuanya jangan keluar kalau tidak penting-penting sekali, kecuali kalau ke pasar beli sembako, beli bahan-bahan pokok ya, seperti itu ya. Ya. Jadi janganlah keluar lah. Kita bantu untuk mencegah penularan. Paling tidak kita awali dengan diri kita sendiri. Yang lain ya bagaimana ya itu terserah yang lain. Cuman kita anjurkan jangan keluar kalau tidak penting-penting sekali. Dulu ya sebelum adanya Ibnu ini kondisi pelajar itu seperti apa ya? Mengapa sampean mau membentuk namanya Ibnu? Begini deh, tahun 2006 itu. Oh berarti untuk pertama kali berdiri Ibnu Jembesari itu 2006? 2006. Ya. Karena waktu itu ada pemekaran, 2006 itu pemekaran, Jambesari itu berdiri sendiri menjadi kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Jambesari Darussalam. Oh, pisah sama Tamanan. Pisah sama Tamanan. Ya. Nah, setelah itu berdirilah NU. Jadi sebelum berdiri Ibnu ini, NU itu berdiri terlebih dahulu, yaitu MWC-nya. MWC NU Jambesari Darussalam yang waktu itu pertama kali ketuanya adalah Cak Soleh Mustafa. Oh, Cak Soleh Mustafa. Oh, yang orang Jambianom itu ya? Ya, itu beriringan dengan pemekaran Kecamatan Jambesari, otomatis dengan berdirinya Kecamatan Jambesari ini, otomatis NU kan juga harus berdiri. Oh iya. MWC NU harus berdiri karena sudah lepas dari Kecamatan Tamanan. Berarti awal-awal Ibnu itu gabungnya ke Tamanan ya? Ibnu Jambesari dulu Tamanan. Oh. Jadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama PAC Tamanan. Termasuk IPP-nya juga Kecamatan Tamanan masih waktu itu. Nah, karena ada pemekaran berdiri NU, nah selama kurun waktu itu
hanya NU sendirian, hanya MUIC gitu loh, di Kecamatan Jambisari Darussalam. Nah oleh karena itu Jambisari ini kan kondisinya berbeda dengan kecamatan Nah, lain. ya, karena masih baru juga ya, ya. Masih baru, terus kemudian di Jambisari ini juga berkembang organisasi-organisasi lain. Oh, ya, berarti Organisasi keislaman maksudnya. Islaman, ya. Seperti dan itu bukan rahasia, ya, dan sudah banyak yang tahu bahwa di Jambisari itu ada organisasi Syiah. ya. Seperti itu. Ya. Nah, dari itulah saya motivasinya untuk mendirikan atau membentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jambisari. Seperti itu. Karena gini, NU kan juga butuh generasi. Nah, ya. NU butuh kader. Oleh karena itu, saya yang waktu itu baru lulus dari SMA didatangi sama senior saya. Ya sampai sekarang seniornya masih ada. Namanya Abdul Aziz Imron. Cak Imron itu mantan ketua cabang PMI Bondowoso. Oh, siap. Nah itu mendatangi saya, mengajak untuk membentuk organisasi IPNO karena ingin menyelamatkan generasi NU ini. Para pelajar itu punya kekhawatiran, punya rasa pesimis, takutnya generasi muda Nahdlatul Ulama itu malah ikut organisasi lain. Nah dari situlah motivasinya, sehingga saya diskusi dengan Cak Imron itu punya inisiatif kemudian untuk membentuk atau mendirikan Ikatan Pelajar Putri PAC Jambisari. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jambisari, seperti itu. Jadi itu motivasinya di situ. Untuk apa ya, terkait dengan pembentukannya itu kira-kira itu pada tanggal berapa ya? Itu pembentukannya bulan Desember. Karena waktu itu saya kan libur semester. Waktu itu saya berarti waktu itu sampean kuliah juga, sudah kuliah di IAIN. Waktu itu stay. Sekarang sudah menjadi Winhas Jember. Ya. Nah waktu liburan saya sudah panjang diskusi dengan Cak Imron itu. Kemudian setelah selesai diskusinya pada tanggal 26 Desember tahun 2006 itu ya, tahun 2006 saya mengajak teman-teman untuk mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPNO. Waktu itu tempatnya ditaruh di rumahnya Cak Imron. Nah di situ dihadiri itu 8 orang. Saya Imam Sanusi ya. Saya Imam Sanusi. Terus kemudian yang kedua itu Holili. Terus yang ketiga itu Rulis. Terus yang keempat itu Abdullah. Terus kemudian yang 4 ini saya lupa namanya. Tapi orangnya kan masih ingat ya? Ya termasuk Cak Imron sendiri waktu. Oh ya. Jadi yang 3 ini satu ini kalau tidak salah itu Istihori. Terus kemudian ada juga di situ Muhammad Junaidi. Terus kemudian satunya ini Hasan. Jadi semua 8 orang. Disitulah kami membentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama PAC Jambisari atau PAC IPNO Jambisari, seperti itu. Nah selesai pembentukan, keesokan harinya saya langsung menggarap surat untuk pengajuan SK kepada IPNO cabang. Itu yang tentunya di situ pertama langkah saya harus mendatangi ketua MUIC. Waktu itu ketuanya adalah Cak Soleh Mustafa untuk mendapatkan rekomendasi proposal pengajuan SK. Ya. Seperti itu. Ya. Tentu kan gini, setiap pendirian itu kan biasanya sangat susah Pak ya. Iya, susah. Ya walaupun sekarang sudah berjalan berapa periode, walaupun pasti ada tantangan, cuman tentu ada perbedaan ya, antara tantangan yang pada masanya jenengan sama yang sekarang tentu beda. Dulu itu tantangannya itu seperti apa ya? Tantangannya dulu itu karena berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan kader-kader IPNO, kader-kader NU dan anak muda pelajar NU itu kan rata-rata sudah punya Android. Oh iya. Nah
Nah, kalau zaman saya dulu itu belum ada Android. Belum ada Android. Masih Android berarti ya? Ya masih HP Polyphonic waktu itu. Iya, Polyphonic. Nokia, Samsung, Siemens gitu kan. Itu pun tidak semua orang punya. Ya. Karena waktu itu HP itu kebutuhan. Jadi kalau tidak betul-betul, bukan hanya kebutuhan waktu itu, tapi HP itu barang mewah. Barang mewah. Ya. Jadi kalau orangnya tidak istimewa, artinya bukan orang kaya, itu tidak pegang HP. Saya aja waktu itu sebagai pendiri atau yang punya inisiatif dengan Cak Imron itu, yang punya inisiatif untuk mendirikan IPNO, saya aja tidak pegang HP waktu itu. Sehingga sama Cak Imron itu ya, jasanya Cak Imron itu sangat besar terhadap IPNO Jambesari. Saya sampai dikasih HP sama beliau. Oh, luar biasa. Untuk komunikasi kepada teman-teman terkait dengan suksesi pembentukan IPNO Jambesari ini. Seperti itu. Nah, itulah yang menjadi kendala. Karena kenapa menjadi kendala? Karena sulit kan berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Karena ada orangnya, tapi kalau tidak punya HP kan sulit menghubungi. Iya. Seperti itu. Sehingga satu-satunya kendala ya waktu itu hanya itu. Jadi kita masih kesulitan. Adik-adik zaman itu jarang sekali, jangankan kuliah. Yang lanjutkan SMA ini jarang sekali. Nah, mau menarik anak-anak SMP ini saya pikir susah. Karena ini kan mau diajak kepada organisasi yang sebenarnya levelnya di atas. Sebenarnya bisa SMP, cuma untuk menjadi aktivis itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, sehingga harus yang kita cari adalah anak-anak yang sekolah SMA. Jadi waktu itu jangankan HP, yang lanjutkan SMA itu sulit. Sehingga pada waktu itu kendalanya saya menyelesaikan kelengkapan kepengurusan itu tidak cukup 1 minggu. Tidak cukup 1 minggu. Jadi 2 minggu lah seperti itu waktu itu saya melengkapi kepengurusan. Terus setelah lengkap kepengurusannya, saya langsung mengajukan SK minta rekomendasi kepada MWC, kepada Cak Soleh Mustafa itu. Kira-kira bulan Januari itu baru masuk. Bulan Januari 2007-nya itu baru masuk pengajuan SK saya. Seperti itu. Nah, jadi kendalanya ya faktor komunikasi aja, faktor komunikasi dan akses teman-teman yang melanjutkan SMA waktu itu. Seperti itu. Bisa dikatakan dulu itu satu kecamatan, satu desa itu ya bisa dihitung dengan jari ya. Pelajarnya itu. Rata-rata dulu SMP itu kerja. Terus kemudian kalau tidak kerja itu yang melanjutkan tapi mondok di luar kota. Artinya kalau sudah mondok ini kan sudah sulit kita untuk berkomunikasi. Sehingga waktu itu makanya saya kan jadi ketua IPNO itu, mendirikan IPNO Jambesari itu sudah kuliah waktu itu. Nah, jadi mau tidak mau, karena waktu itu saya mencari yang SMA sulit, maka solusi kedua untuk melengkapi kepengurusan itu saya memberdayakan teman-teman yang sudah kuliah. Artinya yang sudah kuliah SMA itu. Yang sudah keluar SMA ada yang semester 1 seperti itu. Itu. Jadi waktu itu kendalanya. Jadi kalau 2006 pembentukan berarti berarti sah jadi pengurus itu tahun 2007-nya ya. 2007-nya. Jadi berselang beberapa bulan yang itu saya hanya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun karena satu keterbatasan. Saya kan waktu itu kuliah di Jember. Sehingga untuk bolak-balik Jember Bondowoso itu sangat sulit. Terus ya faktor amunisi lah. Jadi ke Jember ke Bondowoso ini kan bukan suatu hal yang dekat. Tapi lumayan jauh lah. Bensin itu kan waktu itu memang harga bensin masih 5.000. Cuma kan dari luarnya kan juga susah ya. Susah, terus kemudian tidak setiap hari punya kan, karena kan tidak kerja gitu. Jadi mahasiswa. Nah, keterbatasan itu sehingga kepengurusan saya ini vakum. Ada pengurusnya itu yang berangkat ke Bali kerja itu. Terus kemudian ada yang sudah nikah. Nah, sehingga kurang lagi kepengurusan saya. Terus kemudian komunikasi dengan senior saya juga, dengan Pak Mufid waktu itu yang saat ini menjadi ketua MWC. Nah, akhirnya saya dikasih pintu sama beliau itu untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang di Grujugan Lor, komunikasi dengan teman-teman mahasiswa At-Taqwa. Taqwa. Ya, ada mahasiswa Unibo juga. Terus kemudian semua desa waktu itu hampir penuh, ada semua. Ya, dibukakan pintu oleh Pak Mufid itu. Nah, namun lagi-lagi karena keterbatasan komunikasi dan juga keterbatasan saya, tapi bukan unsur kesengajaan untuk
Hipno itu vakum bukan unsur kesengajaan. Tapi waktu itu saya kan karena mondar-mandir Bondoso juga, sehingga vakum selama 1 tahun. Berarti Vakum kalau selama di 1 PIT tahun. kan memang satu periode kan 2 tahun ya. Berarti 2 tahun. sampean 1 tahun ya, Bang? 1 tahun udah sampai 1 periode. Udah sampai 1 periode. Karena vakum. Vakum. Nah, kevakuman itu terus kemudian dilakukanlah penyegaran. Penyegaran pengurus, dilakukan penyegaran pengurus. Waktu itu saya sudah tidak bisa lagi untuk menjadi ketua. Sehingga waktu itu digantikan oleh Muhammad Ali Basri. Oh, Cak Abbas ya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, jadi itu perjalanan Hipno Jambesari pada proses pendiriannya. Ya, memang kalau di zaman dulu mungkin kan satu keterbatasan komunikasi, jadinya memang apalagi sampai kuliah di Jember kan jangan jauh ya. Jadi, ya berarti pertama kali dibentuk tanggal 26 Desember dan SK 2006, SK-nya 2007. 2007 ya. Hanya 1 periode, hanya 1 tahun ya, Ya, dari 1 1 periode. tahun, makanya Ya, 1 karena periode. itu. Ini kan sampean sudah punya banyak junior, banyak kader ya. Ya, betul. Apalagi sekarang sudah, kalau tidak salah, kalau dari 2007 itu sekarang tuh sudah 7 ketua kayak periode ke-7. Iya, kayaknya. ke-7. Jadi menurut sampean ya, ini bagaimana tantangan kita zaman sekarang ini untuk menghadapi zaman yang modern ini ya? Nah, begini sebelum saya menjelaskan tantangan yang saat ini. Itu kan kader organisasi itu ya, aktivisnya itu. Kader itu kan tipenya macam-macam. Iya. Ada yang dia masuk kepada organisasi Hipno itu memang betul-betul dia itu punya tujuan yang baik, terus kemudian punya tujuan memang betul-betul ingin mengabdi kepada Hipno. Terus kemudian ada yang memang betul-betul dia itu ingin mencetak dirinya sendiri itu supaya mempunyai pengalaman dan kualitas SDM yang bagus. Iya. Ada juga yang masuk di Hipno itu hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling parah. Jadi ada masuk kepada Hipno karena mengejar IDP. Nah, itu Ikatan Pelajar Putrinya. Nah, ini Iya. biasanya ketika suatu tujuan itu tidak sesuai dengan harapan, maka disitulah sebenarnya militansi aktivis itu diuji. Nah, militansi aktivis akan kelihatan di sana gitu. Nah, dari 3 tujuan ini yang memang betul-betul ingin menjadi aktivis, yang hanya ikut-ikutan, yang hanya ingin mencari IPP atau pacar ini ya. Ini kemudian melahirkan sebuah 3 tipologi juga. 3 tipologi kader. Seperti apa 3 tipologi itu? Yakni yang pertama ada kader yang idealis, ada yang pragmatis, ada yang hedonis. Nah, yang hedonis. Nah, biasanya yang memang tujuannya hanya ingin mencari pacar, maka lahirnya ini akan menjadi kader yang hedonis. Hedonis gitu. Terus kemudian yang hanya ikut-ikutan ini pragmatis. Jadi dia itu ketika dibutuhkan oleh organisasi dia mikir manfaatnya apa. Nah, itu ya. Apa yang saya dapat. Nah, padahal sejatinya dalam organisasi itu jangan pernah kau tanyakan apa yang kamu dapat dari organisasi, tapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan terhadap organisasi itu sebenarnya. Jangan tepuk tangan, ini bukan kampanye sebenarnya. Enggak. Soal itu motivasi buat kami yang memang sebentar bisa potong. Merokok ada apa ya? Apa ya? Selo ya, santai ya. Ini ngobrol santai. Enggak apa-apa. Karena kan memang di NU memang merokok walaupun saya tidak merokok. Ya. Tapi saya bukan berarti enggak itu walaupun enggak merokok ya. Ada NU yang tidak merokok. Iya. Ya di POM itu Di POM. NU smoking. Nah, no smoking. No smoking. No smoking. Nah, kalau NU namanya itu kan logatnya harus, jangan salah. Harus pasti pengucapannya. Kalau NU itu kan no smoking. No smoking. Tapi kalau NU smoking. Oh iya. Iya. Memang aneh lah. Kadang entah walaupun zaman sampai itu juga ada yang tipologi kader yang seperti itu, tidak tahu. Tapi sekarang juga demikian ya. Yang kader 3 yang sampai sampaikan itu ada ya. Jadi ada 3 topologi yang sekarang, ada yang pragmatis, ada yang hedonis, ada yang memang ideal. Cuman bagaimana ya untuk menghadapi 3 tipologi kader ini ya? Nah, makanya sebagai pengurus itu harus melakukan pemetaan. Jadi kan seperti yang sudah dianalisa tadi, menyambung kepada pertanyaan tadi, hambatannya kira-kira apa, terus kemudian solusinya, tantangannya apa, solusinya apa. Maka di situ kita harus melakukan pemetaan.
Nah, kalau kita misalkan sudah kuliah, sebagai pengurus sudah kuliah, di kuliah itu kalau jadi aktivis, utamanya aktivis PBI, itu kan biasanya sudah diajari ansos. Nah, analisa sosial, terus kemudian SWOT-nya. Analisa SWOT itu. Nah, di situ bisa kita jadikan bahan untuk melakukan pemetaan kader. Nah, seperti tadi kan ada kader yang hedonis, ada kader yang pragmatis, ada kader yang memang idealis. Nah, disinilah kita petakan. Misalkan kita punya 100 kader itu. Dari 100 itu berapa orang yang idealis? Kan kelihatan. Iya. Yang aktif militansinya kan ketemu, loyalitasnya seperti apa. Jadi kan ketemu di situ seleksi alam kan. Melalui apa? Melalui proses itu. Makanya di situ kita petakan kader yang memang tujuannya betul-betul ingin berorganisasi itu berapa orang. Itu catat, kita data. Yang pragmatis kita data. Yang hedonis pun juga kita data. Kita data. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk mengkader mereka walaupun mereka itu tidak begitu serius dalam berorganisasi. Nah, kemudian ini kita beri wadah. Kalau yang idealis biasanya ini suka diskusi. Kalau tidak suka diskusi, dia itu suka belajar dan tekun orangnya. Ya kita wadahi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tipologi dia. Makanya kan langkah pertama kita harus melakukan pemetaan. Nah, kalau perlu dalam rapat kerja pengurus itu dilakukan surat aspirasi dulu kepada kader. Kira-kira kader itu maunya apa supaya aktif, pinginnya apa gitu. Karena memang betul tadi saya sampaikan di awal, ada kata-kata janganlah pernah menanyakan apa yang didapat dari organisasi, tapi tanyakanlah apa yang dapat kita berikan kepada organisasi. Tapi kita tidak menafikan kalau kita sudah kadung punya kader yang hedonis, tetap kita bertanggung jawab untuk mengkader mereka. Minimal mereka itu tidak ikut organisasi lain. Siap. Minimal. Kalau dia itu sudah terwadahi dengan organisasi kita NU, maka ideologi ke-NU-annya dia itu dari sejak dini sudah tertanam. Nah, misalkan contohnya kalau yang pragmatis itu biasanya kan dia itu ketika mau aktif organisasi kan pasti bertanya, saya dapat apa di organisasi? Nah, oleh karena itu carikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobinya dia gitu. Nah, dari pragmatis itu kan ada beberapa kader di situ. Kan hobinya macam-macam, ada yang hobi olahraga, ada yang hobi jalan-jalan, ada yang hobi seni. Nah, kita wadahi di situ. Yang hobi olahraga kita bikin misalkan hobi sepak bola ya kita bikin klub bola. Nah, kemarin itu kan musim sudur itu. Nah, kita bikin klub sudur gitu. Karena seperti ketuanya kayaknya main sudur ya. Misalkan hobi silat, ya kita tinggal arahkan ke Pagar Nusa. Karena memang di NU ini kaya, di samping IPNO ada Pagar Nusa, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimat gitu. Jadi pokoknya rugi lah kalau tidak ber-NU itu. Kalau menurut saya gitu. Betul. Seperti itu. Ya, terus kemudian yang terakhir itu tadi kan yang hedonis. Hedonis itu kecenderungan itu misalkan orangnya itu suka jalan ya. Kita sediakan aja. Yang penting dia itu terakomodir. Kata saya tadi minimal dia tidak ikut aliran lain, organisasi lain. Misalkan kita bentuk motor club. Atau kalau pagi itu minggu itu kita adakan rujak bareng. Tapi yang ilmiah harus ada rujakan. Misalkan 1 jam ya waktunya ya. Itu kita kasih pengajian dulu lah. Atau salawatan. Setelah itu rujakan. Siap. Jadi itu konsepnya dan itu dari dulu itu sampai sekarang kalau saya belajar kaderisasi itu kan yang namanya kaderisasi itu kan ada proses. Pertama itu kan input, terus kemudian proses, terus kemudian output, terus kemudian medan distribusi dan distribusi. Artinya ketika input kita di IPNO itu melakukan kegiatan Makesta. Nah, kegiatan pertama untuk masuk IPNO itu kan Makesta. Nah, ketika sudah Makesta berarti dia sudah resmi menjadi sudah masuk anggota IPNO. Nah, ini input, dapat masukan anggota. Terus kemudian setelah itu kader yang sudah masuk ini kita proses. Proses seperti apa? Disesuaikan dengan hobinya mereka gitu.
karena ini segmennya adalah segmen belajar, ya kita bantu misalkan dia itu kesulitan untuk belajar matematika. Berarti lebih masuk ke pelajaran di sekolah ya? Iya, tapi tetap ideologi itu juga harus dikenalkan, dipahamkan seperti apa tujuan dari diadakannya IPNO itu. Tentunya kan tujuannya untuk mencetak kader yang nantinya harapannya dia itu bisa berproses di NU kemudian gitu, untuk membesarkan NU lah gitu. Ya, ya. Seperti itu. Ya, mungkin untuk ini saya sudahi ya. Kita jadi teman-teman itu dari Cak Imam. Jadi ketika kalian ingin bertanya seputar ke IPNO IPB N1, silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa awalan dikasih berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Mungkin kali ini video pertama. Sampai ketemu di video berikutnya. Akhirnya dari saya, terima kasih banyak Cak ya atas waktunya. Mungkin tidak hanya sekarang, mungkin bisa ketemu lagi di momen-momen berikutnya ya, seperti itu ya. Mungkin hanya itu video kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.